Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Denny di channel Khalif Art Gallery. Teman-teman, hari ini kita akan mencoba untuk memasang IRCU ya. Ini kelanjutan dari video yang sebelumnya, dimana di sini akan kita lakukan pengujian menggunakan power supply 24 volt ya teman-teman. Ini bisa kita setting mulai dari 23 sampai 29 volt. Nah, seperti penjelasan kemarin ya teman-teman, ada di gambarnya. Jadi pada saat kita melakukan pemasangan untuk tegangan 10 sampai 100 volt AC maupun DC, berarti kita gunakan rangkaian yang di atas ya teman-teman, seperti gambar sebelumnya. Nah, jadi untuk power supply ya teman-teman, sedikit mengulang, nomor 1 dan nomor 2 ini adalah input tegangan IRCU ya. Nah, input tegangannya 230 volt. Oke. Dan selanjutnya untuk item yang ini ya, parameter ini sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa klik link di atas itu ya. Oke, untuk terminal lainnya 3 dan 5 ini saya masukkan ke dari outputnya power supply ini teman-teman ya. Jadi dia akan memonitor perubahan tegangan baik over voltage maupun under voltage dari power supply ini. Jadi teman-teman harus perhatikan benar-benar ya, karena ini akan terkait dengan video setelah ini. Kita akan mencoba menggunakan tegangan 220 ya untuk mengukur over voltage dan under voltage-nya. Oke, kita lanjutkan untuk mencobanya ya teman-teman. Kita on-kan breakernya. Ya, di sini terbaca 23 teman-teman ya. Ini belum kita setting apa-apa, nanti kita setting. Sekarang kita mau ngetes ini mengarah ke bawah nih teman-teman ya. Berarti kita mau ngetes under voltage karena UR-nya mengarah ke bawah switch-nya. Untuk setting waktunya itu 0,1 detik teman-teman. Nah, untuk threshold-nya nanti kita sesuaikan ya. Kita akan coba melalui histerisisnya 5% sampai 10%. Kita coba yang paling rendah dulu aja histerisisnya ya teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu histerisis dan threshold ini apa, lihat di video saya sebelumnya ya. Oke, untuk menyeting under voltage ini kita arahkan dulu ya teman-teman threshold-nya ke arah paling rendah. Ya. Nah, begitu dia ke arah paling rendah, karena di sini tegangan terbaca 23 ya teman-teman. Nah, kita ingin biar dia dapat nanti pada saat posisi over voltage-nya dapat 10% dan under voltage-nya 10%. Jadi kita setting tegangannya di 26 aja teman-teman ya. Kita setting di 26. Jadi dia bisa kita lihat nanti hasil over voltage sama under voltage-nya. Ya. Ini ya 26 teman-teman. Terus tahap selanjutnya adalah pada screw threshold-nya ini teman-teman, secara perlahan kita putar searah jarum jam teman-teman. Jadi harus kita perhatikan teman-teman ya, kalau kita salah setting takutnya setting tegangannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ini sampai dia aktif ya voltnya teman-teman. Ya, berarti pada saat ini sudah aktif teman-teman, tegangannya dia itu adalah 26 volt ya teman-teman. 26 volt ini tegangan yang ada di sini terukur 26 volt, dia akan aktif. Nah, kita menganggap tegangan 26 volt ini adalah tegangan normal ya teman-teman. Berarti saat kita mau setting under voltage, kita akan lihat histerisisnya. Kita mau berapa persen? Di sini kita adjust 5% ya teman-teman. Oke, berarti 5% dari 26 ini adalah ini sekitar 24-an lah ya teman-teman, 24, sekian. Nanti kita setting caranya kayak apa. Pada saat tadi kita adjust searah jarum jam dia sudah menyala, baru kita putar balik teman-teman secara perlahan. Nah, dengan kita memutar balik ini berarti kita
setting under voltage-nya di bawah ini ya, 5% di bawah dari tegangan UR-nya. Karena nah ini sudah teman-teman ya. Karena histerisisnya ini kita setting 5% teman-teman. Dan UR-nya kita tadi ya, UR kita ini tadi 26,05. Berarti dia akan mendeteksi under voltage pada saat tegangannya lebih rendah 5% dari tegangan 26 volt, yaitu sekitar 24 volt ya teman-teman. Coba sekarang kita buktikan ya melalui ini skrunya dari power supply, kita putar sampai tegangannya turun sekitar 24 volt, seharusnya dia menyala. Ya, jadi 24,82 ya, ini sekitar kurang lebih 5%-nya ya. Oke, selanjutnya akan kita lakukan pengetesan over voltage. Oke teman-teman, untuk penyetingan over voltage berarti ini kita arahkan ke atas ya. Untuk UR-nya, switch kita arahkan ke atas. Setelah mengarah ke atas, ini caranya ini ya, seperti kayak tadi kita putar ini searah dengan jarum jam ya teman-teman. Kalau yang under voltage kan kita turunkan, kalau over voltage berarti kita naikkan. Nah ini saya buat mentok di 100 dan kita coba dulu histerisisnya sebesar 5% saja ya teman-teman. Ya sudah. Setelah itu kita buat dulu tegangannya menjadi tegangan kerja kita, tegangan kerja normal 26 tadi ya. Oke, apabila tegangan kerjanya sudah, kita anggap ini tegangan normal ya teman-teman. Berarti kita setting dulu untuk IRCU-nya ya. Jadi kita putar lagi berlawanan dengan arah jarum jam sampai lampu voltnya nyala ya teman-teman. Kita putar sampai lampu voltnya nyala. Ya, cara perlahan. Ya, ini sudah nyala ya teman-teman, berarti dia akan detect volt pada saat tegangannya 26 volt. Nah, tapi yang kita inginkan untuk mendeteksi over voltage berarti dia harus di atas, sedikit di atas dari tegangan normal ya teman-teman. Kita setting 5% histerisisnya, berarti dia akan detect over voltage pada saat tegangan lebih tinggi 5% dari 26 volt. Oke. Sekarang kita putar searah jarum jam lagi ya teman-teman, untuk mencari nilai 5% tadi sampai lampu volt di R-nya mati. Ya, ini sudah mati teman-teman, berarti kita sudah setting dia 5% di atas dari 26 volt. Sekarang kita buktikan, seharusnya dia terbaca sekitar 27 sampai 28 ya teman-teman. Kita tes. 27 sampai 28 dia harus volt karena kita mendeteksi over voltage. Indikasinya lampu yang hijau itu akan mati ya. Itu kita analogikan sebagai perangkat listrik yang ada di rumah kita ya, baik lampu dan lain-lainnya. Oke, kita putar pelan-pelan. Besar 5% ya teman-teman. Ya, jadi yang terbaca adalah 27,64 ya teman-teman, baru dia volt. Nah 27,65 ini adalah besaran ya over voltage yang kita setting 5% dari tegangan normalnya dia tadi ya, 26 teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba 10%. Seperti langkah sebelumnya teman-teman, kita arahkan dulu ini
searah dengan jarum jam ya. Kalau over voltage searah jarum jam kita putar mentok. Kalau under voltage berlawanan arah jarum jam juga putar mentok. Dan kita naikkan histeresisnya menjadi 10%. Oke, histeresis sudah 10%. Tegangan kita setting dulu ke tegangan normal ya teman-teman. 26 ya tadi ya. Oke, tegangan normal 26. Sekarang kita setting dia ERCEU-nya ya untuk threshold-nya. Kita putar lagi kita putar lagi berlawanan dengan arah jarum jam sampai lampu voltnya nyala. Ya, lampu volt ini nyala sama seperti tadi ya teman-teman, karena sudah dia mengindikasikan over voltage pada tegangan 26 volt. Nah, kita inginkan dia detect over voltage sebesar 10% dari 26 volt ya teman-teman, sekitar 28 sampai 29 volt. Ini sudah kita setting histeresisnya sebesar 10%. Berarti ini kita putar lagi searah jarum jam sampai lampu merah ini mati. Ya, sudah mati teman-teman ya. Sekarang kita coba berapa tegangan yang terbaca. Dia harus 28 sampai 29 teman-teman. Karena kita setting 10% histeresisnya. Oke, kita naikkan pelan-pelan. Ya, terbaca ya 29,5 volt teman-teman. Ini kurang lebih 10% dari 26 volt tadi ya. Jadi kita putar untuk thresholdnya memang harus pelan-pelan temennya untuk mendapatkan hasil yang akurat. Oke teman-teman, pada saat aktif volt over voltage ya, ini kita setting tadi 10% histeresisnya. Nah, dia akan auto reset apabila tegangannya turun 10% teman-teman ya. Sekarang kita turunkan tegangannya sekitar 10%, seharusnya dia akan auto reset. Ya, jadi dia auto reset di tegangan 26,8 ya teman-teman. Nah, untuk yang under voltage tadi juga seperti itu ya. Jadi pada saat terbaca under voltage, pada saat itu akan aktif voltnya. Nah, untuk meresetnya dia akan reset otomatis dengan syarat kita setting memonya di posisi off ya. Nah, pada saat memonya posisi off, pada saat tegangan normal kembali tadi ke titik 26-an, dia akan auto reset. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk yang under voltage tadi. Sedangkan yang untuk over voltage, pada saat tegangan tadi detect volt di 29, nah pada saat tegangan turun lagi mulai normal di 26, dia akan detect auto reset. Jadi seperti itu. Namun apabila kita arahkan memonya ke posisi on, dia tidak akan auto reset. Kita harus reset manual, yaitu dengan cara menurunkannya. Pada saat tegangan sudah normal baru kita on-kan lagi. Oke teman-teman, jadi seperti itu percobaan untuk under voltage dan over voltage ya, untuk tegangan antara 10 sampai 100 volt AC maupun DC. Untuk percobaan tegangan 220 akan kita lakukan di video berikutnya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng dan tombol like-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.